Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di online kelas keuangan syariah bersama saya Ibu Muslihati. Silahkan menyimak materi yang akan kita bahas hari ini di pertemuan kedua. Semoga sedikit banyak bisa memberikan pengetahuan yang baru kepada adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membahas secara garis besar tentang apa itu prinsip dan dasar dalam keuangan syariah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya definisi dari keuangan syariah itu sendiri. Eksistensi keuangan syariah saat ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Hal tersebut juga didukung oleh animo masyarakat serta dukungan dari pemerintah, seperti dari pihak KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di sini dapat dilihat bahwa definisi dari keuangan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga pada para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkan, atau singkatnya dapat dijelaskan sebagai aktivitas keuangan meliputi perbankan, asuransi, pembiayaan, serta investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, berlandaskan Al-Quran dan hadis ataupun kesepakatan para ulama. Nah, bagaimana dengan sejarah dan perkembangannya di Indonesia? Bagaimana sejarah perkembangan keuangan syariah di Indonesia? Kalau berbicara tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia, kita kembali juga ke perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, karena keuangan syariah itu hadir sebagai produk dari sistem keuangan syariah itu sendiri. Kita kembali ke sekitar tahun 1983, di mana rencana tentang ekonomi Islam, produk-produk syariah itu mulai dibicarakan, mulai diusulkan, dan sedang menuju proses untuk pengaktualisasian. Di sini pemerintah Indonesia telah berencana menerapkan sistem bagi hasil dan perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Jadi cikal bakalnya itu adalah penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan saat itu, meskipun belum sebagai lembaga keuangan syariah. Selanjutnya pada tahun 1990 itu MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan. Nah, di sini dibahas lebih dalam lagi sebagai tindak lanjut dari Lokakarya tersebut, dibahas lebih mendalam lagi pada Musyawarah Nasional keempat oleh MUI di Jakarta, yang kemudian menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Jadi di tahun 90 ini sudah ada satu langkah lebih maju lagi dibandingkan awalnya ketika itu masih sebagai sebuah wacana. Kemudian lanjut ke 92, ketika sudah ada Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang penerapan sistem bagi hasil pada perbankan, meskipun di sini belum spesifikasi ke lembaga keuangan syariah itu sendiri, tapi berbicara tentang sistem bagi hasil kita sudah bisa menjorok sedikit ke ekonomi Islam itu sendiri yang menggunakan prinsip syariah pada suatu lembaga keuangan. Dan selanjutnya ke tahun 98, nah ini sudah ada titik yang lebih terang dibandingkan tahun 92, di mana Undang-Undang nomor 10 tahun 98 itu secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Jadi lembaga perbankan bisa menjalankan kegiatan perbankan yang polanya syariah, ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah pada masa itu. Yang pertama kali salah satunya adalah Bank Muamalat. 2008 kita melihat diberlakukannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,
yang diterbitkan 16 Juli 2008. Di sini titiknya semakin terang. Kita bisa melihat bahwa eksistensi dari perbankan syariah, keuangan syariah di Indonesia itu semakin nyata. Di sini dilihat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan yang jelas di sektor hukumnya. Sudah ada payung hukumnya. Nah, di 2013 terjadi perpindahan pengawasan yang awalnya dilakukan oleh Bank Indonesia berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi perbankan syariah itu yang awalnya tadi diawasi langsung oleh BI, sekarang sudah ada lembaga sendiri yang khusus mengawasi lembaga-lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Di sini OJK menyusun visi dan strategi dalam roadmap perkembangan syariah Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 yang di-launching pada pasar rakyat syariah di tahun 2014. Roadmap perbankan syariah itu merupakan kayak semacam perencanaan tentang apa yang akan dikembangkan berkaitan dengan ekonomi syariah 5 tahun ke depan di Indonesia. Dan mulai dari 2015 hingga saat ini yang bisa kita lihat, seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang transparan, praktis, dan akuntabel, OJK kemudian mendorong inovasi keuangan yang basisnya teknologi, yang kemudian masih kita sangat rasakan saat ini, apalagi di tengah pandemi. Saat ini perusahaan keuangan syariah berbasis teknologi memang belum memiliki aturan tersendiri dan masih mengacu kepada aturan OJK, tapi tidak menjadi penghalang perusahaan rintisan atau startup untuk mengembangkan keuangan syariah yang berbasis teknologi. Jadi semakin kesini kita bisa melihat perkembangan yang sangat pesat dari sistem ekonomi syariah, bisa dikatakan juga sistem keuangan syariah dari awal 80-an hingga sekarang itu sudah sangat memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan dulu. Selanjutnya kita membahas kepada apa yang sudah kita sebutkan di awal tadi terkait dengan prinsip keuangan syariah. Di sini saya tampilkan ada 7 poin yang terkait dengan prinsip keuangan syariah. Yang pertama itu tauhid. Selalu menjadi pertama dan diutamakan dalam berbagai aspek dasar dan prinsip dalam sistem ekonomi Islam, pun juga dalam sistem keuangan syariah. Kita sudah ketahui bersama kalau kita berbicara tentang tauhid berarti kita mempertimbangkan segala kegiatan yang dilakukan termasuk dalam kegiatan ekonomi itu diketahui, diawasi dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia, apapun itu, kegiatan apapun itu, jika kita kaitkan dengan materi kita sekarang berarti kegiatan keuangan, kegiatan muamalah, itu kita harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya larangan riba. Riba ini sudah mendarah daging diketahui oleh kita semua yang sama-sama mengkaji tentang ekonomi Islam, bahwa larangan riba sudah sesuatu yang mutlak dicanangkan di dalam sistem keuangan syariah karena bertujuan untuk mencegah atau mengurangi resiko finansial pada suatu pihak saja. Jadi kita berusaha untuk mengurangi kezaliman antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan riba. Di sini saya tidak usah menjelaskan terlebih jauh apa itu riba karena sudah akan sangat banyak dibahas di mata kuliah lain sebelumnya yang terkait dengan ekonomi syariah. Jadi cukup kita bahas secara garis besarnya saja. Kita lanjut ke juga pada poin larangan gharar dan maisir, kemudian berbagi keuntungan dan risiko. Berbagi keuntungan risiko yang dimaksudkan di sini sering kita dengar juga dengan istilah loss and profit sharing. Jadi seperti yang saya katakan tadi pada poin riba, larangan gharar dan maisir juga, bahwa tujuan dari berbagi dari keuntungan dan risiko ini adalah untuk mencegah kezaliman.
karena antara dua pihak yang saling bekerja sama harus memiliki porsi yang sama dalam suatu ikatan kerjasama yang kaitannya dengan muamalah. Selanjutnya, tidak mengenal time value of money. Yang di sini dimaksudkan bahwa uang itu hanya sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Jadi waktu tidak bisa diuangkan, tetapi uang hanya sebagai alat tukar itu saja, tidak sebagai suatu komoditi. Uang tidak bisa menghasilkan uang. Selanjutnya ada juga pembiayaan yang didasari pada aset real, dan yang terakhir yang paling sangat penting juga pada setiap kegiatan perekonomian syariah, dalam hal ini keuangan syariah, yang paling mendasar juga kita harus ketahui adalah keberadaan dari akad itu sendiri. Akad menjadi salah satu kunci utama yang membedakan sistem ataupun produk keuangan syariah dengan produk keuangan konvensional. Lalu bagaimana potensi keuangan syariah di Indonesia? Keuangan syariah di Indonesia itu memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian yang dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, dan stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Contohnya, kita bisa melihat prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah yang dipandang sangat sesuai dengan pembiayaan sektor real, terutama UKM, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Bagaimana dengan penerapan sistem bagi hasil dan risiko dalam suatu kerjasama dalam kegiatan keuangan syariah itu akan sangat memancing UKM untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, karena istilahnya resikonya lebih kecil jika dibandingkan dengan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga keuangan yang sifatnya konvensional. Ada pula sektor keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, wakaf, yang juga memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat. Kalian bisa searching sendiri tentang bagaimana besarnya potensi zakat di Indonesia, bagaimana besarnya nilai pemasukan dari sektor zakat yang dikumpulkan dalam satu periode pengumpulan zakat itu sendiri. Ada potensi yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan dari pengumpulan dana zakat. Selanjutnya ada pula sistem keuangan syariah yang mencakup sektor industri halal atau ekonomi real yang saat ini cukup gencar dikembangkan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar kebutuhan halal yang mencakup makanan, fashion, kosmetik, farmasi, serta pariwisata syariah. Nah, selain memiliki potensi yang besar terkait keberadaannya di Indonesia, keuangan syariah juga memiliki beberapa tantangan, yang menjadi kendala sampai saat ini. Beberapa tantangan itu antara lain yang seperti kemerosotan posisi Indonesia dalam arena industri halal global. Indonesia itu lebih berperan sebagai konsumen dibandingkan produsen. Terus optimalisasi yang rendah di sektor zakat, infak, sedekah untuk menopang pembangunan. Jadi kalau kita lihat memang di Indonesia penggunaan dana zakatnya itu lebih kepada sifatnya yang konsumtif dibandingkan dengan sifatnya yang bisa diberdayakan. Dan yang ketiga, keterbatasan sektor keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, termasuk rendahnya kapasitas perbankan syariah di dalam negeri. Memang jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, jumlah lembaga keuangan syariah masih tidak sebanyak dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu yang menjadi kendalanya juga itu. Tapi tantangan ini sekiranya tidak menjadi suatu pesimis, menjadi membuat kita sebagai penggiat ekonomi Islam itu pesimis. Seiring dengan berjalan waktu, kita bisa sama-sama terus mengoptimalisasikan terkait ekonomi Islam itu sendiri. Jadi setiap ada potensi, memang akan selalu ada tantangan, begitupun dengan bagaimana kita merealisasikan dari sistem keuangan Islam itu sendiri.
Saya rasa cukup pembahasan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ini sebagai prinsip dasarnya sudah kita bahas juga tadi. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.